Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam channel aku, Tuti Purwo. Salam Rahayu. Oke guys, sebelumnya aku mau makasih banget buat kalian semua yang udah ngedukung channel aku, karena dukungan dari kalian itu adalah semangat buat aku guys. Makasih. Ya, aku semakin semangat untuk bikin video-video yang lainnya guys. Nah, kali ini kita masuk dalam segmen CS Tuti Purwo, cerita sahabat Tuti Purwo. Passwordnya iya guys, kali ini cerita datang dari teman aku. Ini ada dua yang membawakan cerita. Yang pertama tentang mistis, dan yang kedua tentang mistis juga. Iya guys, aku sengaja membawakan cerita mistis ini. Aku pakai baju serba pink. Kenapa? Karena supaya seimbang, supaya aku juga takut tahu kalau cerita-cerita mistis kayak gini, ya kan? Nah, cerita yang pertama ini datang dari cowok yang bernama Gali. Dan Gali ini dari kecil dia itu udah terbiasa dengan hal-hal mistis guys. Kenapa? Karena orang tuanya itu suka banget sama hal-hal klinik, baik itu dari pusaka-pusaka, dari binatang peliharaannya pun itu memiliki kodam. Nah, si Gali ini dia karena terbiasa ya dan hal-hal seperti itu, dan dia itu menjadi peka loh guys. Tuh dari kecil dia tuh udah peka ya, mungkin karena faktor keturunan juga bisa ya, juga karena kebiasaan sehari-hari dia itu udah terbiasa lah gitu kan. Nah, menjak usia dewasa guys, dia ini Gali ini tiba-tiba tuh merasa aneh. Iya, dia tuh selalu dibuntuti oleh cewek cantik. Wow. Nah, tapi cewek cantik ini tuh nggak bisa dilihat dari mata biasa. Cewek ini tuh kalau udah dandan cantik ya, dia tuh udah bener-bener cantik, langsing ya, putih, tinggi, dan bajunya itu berwarna merah gitu ya. Rambutnya panjang, tapi si Gali ini belum begitu paham itu siapa sebenarnya. Dan wanita itu sering membuntuti dia waktu malam hari, sering mengganggu dia pada waktu tidur. Nah, sebelum datangnya wanita cantik ini, si Gali itu mendapat sebuah cincin guys. Nah, cincin ini itu pemberian dari bapaknya. Bapaknya itu dapat dari saudaranya gitu kan. Nah, Gali nggak tahu, Gali itu suka aja sama bentuk cincinnya itu, ya pakai aja gitu kan, dia kan nggak tahu. Dan cincin itu berwarna merah. Nah, sejak Gali sering memakai batu itu, Gali itu perilakunya itu jadi beda guys. Dia itu jadi sering emosi. Terus kalau ada cewek yang suka sama Gali ya, itu tuh si cewek itu tuh langsung ketakutan gitu kalau lihat Gali. Si Gali juga heran gitu, kenapa? Itu udah bertahun-tahun guys si Gali itu dibuntutin oleh cewek itu ya. Dan anehnya lagi, si Gali itu kalau mencari pekerjaan itu cepet banget guys, jabatannya itu cepet banget naik. Nah, tapi dari hasil kerja keras Gali itu nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi uangnya itu dia habis, gajian habis gitu kan. Nah, terus si Gali lama-lama dia mikir, kenapa ya? Nah, walaupun Gali itu dari kecil sudah kebiasaan dengan hal-hal mistis dan hal-hal kenik ya, tapi si Gali itu bergaulnya itu sama teman-teman yang positif gitu loh guys, sama teman-teman yang rajinin ibadahnya gitu. Berjalannya waktu, si Gali kan udah mulai merubah dirinya untuk menjadi yang lebih baik nih, mendekatkan diri nih sama Sang Pencipta ya. Nah, suatu saat itu ada seorang laki-laki, bapak-bapak ya agak tua gitu, dia bilang sama si Gali, "Nah, kamu tuh ngerasa aneh gak sih? Kamu itu kalau bapak lihat, kamu itu kalau kemana-mana itu sering dibuntutin sama seorang cewek, itu siapa?" Dan si Gali ditanya kayak itu, si Gali itu langsung ngutarain apa yang dia rasain gitu. "Iya Pak, saya akhir-akhir ini ngerasa aneh dengan diri saya sering dibuntutin memang seorang cewek. Dan cewek itu pun selalu datang ke mimpi saya. Kalau malam saya suka digoda lah dengan digelitikin kakinya gitu kan." Si Gali pun cerita panjang lebar tentang apa yang telah dirasain selama ini. Dan bapak-bapak tua itu ngelihat cincin yang dipakai Gali itu, terus tanya tuh sama Gali, "Itu cincin dari siapa Mas?" gitu kan. "Saya ngerasa aneh deh dengan cincin yang kamu pakai itu, coba buka," gitu.
Terus cincin itu dibuka tuh sama Galih dan dilihat sama bapak-bapak itu. Dan bapak-bapak itu kan merupakan orang yang bisa ya, orang yang pintar gitu. Terus dia tuh baca doa sambil megang cincinnya itu, megang batunya itu. Dan seketika bapaknya tuh juga ngelihat si cewek yang berbaju merah itu tuh merasa panas guys. Nah si bapak-bapak itu kan udah tahu nih ya dari mana datangnya si cewek yang berbaju merah itu. Dan ternyata datangnya cewek yang berbaju merah itu di dalam cincin Galih itu loh. Kalian paham gak sih? Ya syukur ya kalau kalian paham ya kan, jadinya kan aku bisa lanjut dulu cerita aku ya. Dan sebelumnya maaf ya guys ya, ini aku bercerita itu ngebawain ceritanya itu ya ini khasnya aku itu gini guys. Jadi maaf kalau seumpamanya ada yang nggak paham ya dipaham-pahamin ya. Nah akhirnya si Galih berpikiran untuk mengembalikan cincin itu ke ayahnya. Lalu Galih pulang, Galih cerita tuh ke ayahnya, dan Galih udah nggak mau lagi pakai cincin berbatu merah itu. Karena apa? Karena Galih itu pengen bebas, pengen seperti orang pada umumnya gitu. Si Galih juga udah sering sholat kan ya, jadi dia itu udah nggak pengen lah diganggu-ganggu sama hal-hal kronik seperti itu gitu kan. Nah Galih itu ngerasa kesel iya. Lalu dia itu ingin ngancurin batunya itu pakai batu dihancurin, tapi batunya tuh nggak mau hancur guys. Dan akhirnya batu itu dibawa oleh bapaknya. Dan waktu Galih nggak pakai cincin itu, waktu tidur ya si Galih itu tetap didatengin sama cewek itu guys. Dan cewek itu ngeliatin, melototin Galih itu dengan rasa benci gitu guys. Nah walaupun cincin itu udah nggak dipakai Galih lagi, tapi Galih itu masih ngerasa aneh, masih selalu dibuntutin oleh cewek berbaju merah itu guys. Nah si Galih penasaran ya, dia datengin bapak-bapak tua yang udah ngasih tahu Galih itu tentang cincin dan cewek berbaju merah itu. Dan bapak-bapak itu bilang udah kamu intinya berdoa aja sama Allah, karena barang seperti itu akan kalah dengan orang yang beriman. Nah si Galih ini semakin khusyuk dong untuk melakukan ibadah. Si Galih juga rutin melakukan ruqyah sendiri ya, dengan cara membaca doa dengan air putih gitu, diusap ke wajahnya, diminum gitu. Pokoknya ngeruqyah diri sendiri. Dan akhirnya lama kelamaan si cewek itu menghilang. Dan sekarang si Galih alhamdulillah selama udah nggak dibuntutin sama cewek berbaju merah itu lagi, akhirnya si Galih bisa bekerja dengan tenang. Dia pun juga udah bisa merasakan jerih payahnya selama ini. Dan yang paling membahagiakan, si Galih ini ternyata udah punya calon istri. Iya sih. Nah dari cerita kali ini kita dapat metik suatu kesimpulan, suatu pelajaran bahwa jin yang bersifat jahat itu bisa kalah dengan kita manusia yang beriman. Jadi senantiasa berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya kita dijagain dari berbagai macam kejahatan, baik itu kejahatan dari manusia maupun kejahatan dari alam gaib. Kita sebagai orang muslim juga mempercayai ya bahwa gaib itu ada, tapi kita harus selalu meminta perlindungan dan pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah guys, itu barusan cerita datang dari teman aku yang bernama Galih. Dan yang kedua, ini cerita datang dari teman aku yang bernama Rina. Dan berhubung durasi dalam video ini mau habis, aku mau nyeritain tentang kisah mistis yang dialami oleh Rina itu dalam video aku yang part kedua. Saksiin ya, bye bye.